Seringkali kita rela mengeluarkan banyak uang hanya untuk menjaga penampilan fisik kita, penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Namun kita lupa untuk memperhatikan juga penampilan hati kita, menjaga hati kita. Firman Tuhan kali ini dengan tema pentingnya menjaga hati. Terambil dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tahu bahwasanya dari hati kita itu ada perasaan, ada pikiran, dan ada kehendak. Untuk itu firman Tuhan mengajarkan supaya kita senantiasa menjaga hati kita. Karena dari hati kita itu bisa memancarkan kehidupan. Apakah kehidupan yang baik atau sebaliknya kehidupan yang buruk. Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius 15 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Makanya Tuhan mengingatkan bahwasanya akar dari segala tindakan kita itu muaranya di hati. Untuk itu penting sekali kita bisa menjaga hati kita. Dan sekali lagi, apakah memancarkan kehidupan yang baik atau hati kita memancarkan kehidupan yang buruk? Untuk itu kita sama-sama belajar kenapa kita perlu menjaga hati ini. Yang pertama, karena hati mudah terkontaminasi. Saudara, beragam banyak informasi. Kalau kita tidak memfilter dengan baik, dengan benar, maka ditampungnya dalam hati kita. Dan ketika itu ditampung dalam hati kita, suatu saat itu juga yang akan kita keluarkan. Makanya penting sekali tidak mudah menerima informasi, apalagi yang buruk, yang langsung kita masukkan dalam hati kita. Jadi kita tahu bahwasanya kenapa kita harus menjaga hati, karena hati ini mudah terkontaminasi. Ya, kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, maka kita mudah iri hati. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita mudah sakit hati. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita mudah tinggi hati. Karena apa? Hati ini mudah terkontaminasi. Sama-sama mudah terkontaminasi, alangkah baiknya, alangkah benarnya, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar itu yang kita masukkan dalam hati kita. Jadi yang pertama, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Karena hati itu mudah terkontaminasi. Jangan sampai hati kita dipenuhi kepahitan, iri hati, amarah, dengki, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penyakit hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hati menentukan arah hidup. Jadi hati ini menentukan arah hidup, mau dibawa kemana, mau dibawa ke yang baik atau ke yang tidak baik. Jadi dari hatilah ini yang menentukan kehidupan kita. Makanya firman Tuhan tadi mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya penting untuk menjaga hati kita, karena hati ini sebagai pengarah dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita sama-sama mengarahkan ke hal-hal yang baik, yang itu bersumber dari hati kita masing-masing. Itu yang kedua. Jadi hati menentukan arah kehidupan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Tuhan itu melihat hati kita. Jadi Tuhan itu menilik sampai hati kita. Kita tahu bagaimana ketika Daud diurapi menjadi raja, dipilih oleh Samuel, itu karena apa? Tuhan perintahkan melihat dalam hatinya, dan didapati hati Daud ini adalah hati yang senang dekat kepada Tuhan, hati yang senang memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Daud ini dipilih karena apa? Tuhan melihat hatinya Daud, hati yang benar-benar rindu akan Tuhan, hati yang benar-benar dekat dengan Tuhan, hati yang benar-benar suka memuji nama Tuhan. Makanya Tuhan melihat hati setiap kita. Untuk itu biarlah kita memiliki hati yang murni, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat hati kita, didapatinya lah hati kita adalah hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita memiliki hati yang tulus, hati yang benar-benar kudus di hadapan Tuhan, benar-benar berkenan di hatinya Tuhan. Yang pertama, tentunya kita harus isi hati kita dengan firman Tuhan.
mau tidak mau kita harus dalam tanda kutip memaksa diri kita setiap hari bisa membaca, merenungkan, kemudian memperkatakan dan melakukan firman Tuhan. Bagi saudara yang saat ini masih jarang-jarang untuk membaca kitab sucinya, bahkan mungkin seminggu sekali ketika di gereja, yuk sama-sama kita mulai paksakan diri kita bisa membaca kitab suci kita, bisa membaca Alkitab kita minimal 1 hari 1 pasal. Kalau masih berat, 1 hari 1 ayat sebagai pegangan kehidupan selama saudara beraktivitas sepanjang hari. Sebab apa? Kita tahu informasi sekarang ini sangat mudah sekali masuk dalam diri kita, baik itu lewat TV maupun lewat media sosial. Kalau kita tidak menjaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mudah menerima informasi-informasi tersebut. Ya, bukan sekedar informasi yang baik, bahkan informasi yang tidak baik pun dengan mudahnya kita terima. Kenapa? Kita tidak ada filternya. Ya, ketika kita membiarkan tersebut masuk ke dalam diri kita. Lain halnya kalau saudara ya sering membaca firman Tuhan, sering merenungkan firman Tuhan, maka tidak akan mudah untuk memasukkan informasi dari luar ke dalam hati kita. Saudara pasti akan menimbangnya terlebih dahulu. Informasi ini benar atau tidak, kemudian informasi ini berguna atau tidak dalam kehidupan ini. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati adalah isi dengan firman Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, mau tidak mau juga hidup dalam doa. Ini penting sekali. Ya, secara manusia kita mungkin masih lemah untuk kita bisa menjaga hati kita dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi puji Tuhan, kita bisa untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan, Roh Kudus yang menyertai sehingga lewat kehidupan doa kita semakin kuat untuk bisa menjaga hati kita. Mau tidak mau, ya kita senantiasa harus libatkan Tuhan juga, supaya Tuhan memberi kita kekuatan, kita bisa menjaga hati kita dengan baik, dengan benar. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga hati kita, yaitu hidup dalam doa. Kemudian yang ketiga, yaitu mengampuni dengan tulus. Nah, ini mau tidak mau, jangan sampai kepahitan, sakit hati itu kita pendam dalam hidup kita, dalam hati kita. Karena apa? Itu tidak ada gunanya. Ya, bahkan dunia medis pun mengakui kalau kita masih menyimpan kekecewaan, sakit hati, maka imun tubuh kita itu bisa semakin berkurang, mudah sakit, ya, bahkan kita lemah gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus membuang jauh-jauh sakit hati kita, iri hati kita, dengki kita, sehingga kita tidak mengalami sakit hati. Jadi yang ketiga, dengan cara mengampuni secara tulus, ya, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Berdoalah bagi yang menganiaya kita dan berkatilah bagi yang membenci kita. Itu artinya apa? Jangan simpan sakit hati itu berlama-lama dalam diri kita. Usir jauh-jauh supaya benar-benar hidup kita bisa damai sejahtera. Kita merasakan zaman Tuhan dan tidak ada ganjalan dalam hati kita. Jadi yang ketiga ini, bagaimana kita bisa menjaga hati kita, yaitu dengan mengampuni dengan tulus. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Kemudian yang keempat adalah pikirkan yang baik dan yang benar. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, demikian firman-Nya. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, pikirkanlah semua itu. Sehingga pikiran kita adalah pikiran Kristus, pikiran yang kudus. Dengan demikian hati kita pun hati yang kudus. Karena apa? Yang dari pikiran ini masuk ke dalam hati kita. Jadi pikiran yang baik menyimpan hati yang baik. Demikian sebaliknya, pikiran tidak baik, maka hatinya juga menyimpan hati yang tidak baik. Tapi kita tahu firman Tuhan untuk kita berpikir yang baik, yang benar, yang mulia, dan yang kudus, sehingga hati kita juga dipenuhi demikian, hati yang berkenan di hatinya Tuhan.
Biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kita semuanya, sehingga memiliki hati yang baik, hati yang benar di hadapan Tuhan, maka kehidupan yang baik, kehidupan yang benar pula itu yang akan kita alami, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.